Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang basic principles of granting credit. Dari bahasa Indonesianya yaitu prinsip dasar pemberian kredit. Yang pertama ada latar belakang definisi kredit. Kredit adalah pemberian fasilitas keuangan atau pinjaman oleh lembaga keuangan kepada pihak lain dengan syarat tertentu dan kewajiban pembayaran kembali. Yang kedua, pentingnya prinsip pemberian kredit, yaitu untuk meminimalkan resiko dan memastikan pengelolaan kredit yang sehat. Yang kedua ada prinsip dasar. Prinsip dasar pemberian kredit atau 6C, yang pertama itu karakter. Karakter itu menilai integrasi dan reputasi calon debitur. Yang kedua capacity, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi kredit. Yang ketiga kapital, yaitu kekuatan modal debitur sebagai cadangan jika terjadi resiko. Yang keempat kolateral, yaitu jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur. Yang kelima kondisi ekonomi atau bisnis yang memengaruhi kemampuan debitur. Yang keenam compliance, yaitu kemampuan terhadap regulasi dan kebijakan kredit. Manfaat prinsip 1. Mengurangi resiko kerugian lembaga keuangan. Prinsip pemberian kredit seperti prinsip 5C, karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition. Membantu lembaga keuangan menganalisis kelayakan calon debitur. Dengan melakukan penilaian yang mendalam, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko debitur gagal membayar kredit macet. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari kerugian besar yang dapat memengaruhi operasional lembaga tersebut. Kedua, meningkatkan keberlanjutan bisnis kreditur. Dengan menerapkan prinsip yang hati-hati dan sistematis, lembaga keuangan dapat menjaga portofolio kredit yang sehat. Kredit yang diberikan kepada debitur yang benar-benar mampu dan layak akan mendatangkan keuntungan melalui bunga pinjaman. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk terus memberikan layanan kredit di masa depan dan mendukung perkembangan ekonomi secara keseluruhan. 3. Memberikan perlindungan bagi debitur dan kreditur. Prinsip pemberian kredit tidak hanya melindungi kreditur dari kerugian, tetapi juga melindungi debitur agar tidak terbebani dengan utang yang tidak dapat mereka lunasi. Dengan memastikan debitur memiliki kemampuan untuk membayar, lembaga keuangan membantu mencegah timbulnya masalah finansial yang dapat merugikan kedua belah pihak. Prinsip ini juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan membangun kepercayaan antara debitur dan kreditur. Keempat, proses pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan permohonan kredit. Proses dimulai dengan calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan. Calon debitur harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti identitas, laporan keuangan, rencana penggunaan dana, dan agunan atau jika diperlukan. Permohonan ini menjadi dasar awal untuk menilai kebutuhan dan kelayakan calon debitur. Yang kedua, analisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 6C. Setelah dokumen diterima, lembaga keuangan melakukan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 6C. Seperti yang sudah dijelaskan di slide 4, analisis ini memastikan bahwa kredit hanya diberikan kepada debitur yang benar-benar layak dan mampu. Yang ketiga, keputusan kredit. Berdasarkan hasil analisis, lembaga keuangan memutuskan apakah permohonan kredit diterima atau ditolak. Jika diterima, akan ditentukan pula jumlah kredit yang disetujui, jangka waktu, suku bunga, dan syarat lainnya. Jika ditolak, calon debitur akan diberikan alasan yang jelas terkait penolakan tersebut. Ada penandatanganan perjanjian kredit. Apabila kredit disetujui, debitur dan lembaga keuangan menandatangani perjanjian kredit. Perjanjian ini berisi hak, kewajiban, syarat, dan ketentuan terkait kredit, seperti jadwal pembayaran dan sanksi atas pelanggaran. Penandatanganan ini menunjukkan kesepakatan resmi antara kedua belah pihak. Yang kelima, ada pencairan dana. Setelah pencairan ditandatangani, lembaga keuangan mencairkan dana sesuai dengan kesepakatan. Dana dapat dicairkan secara langsung
ke rekening debitur atau dalam bentuk lainnya sesuai perjanjian. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi kredit. Setelah pencairan dana, lembaga keuangan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kredit berjalan sesuai rencana dan mendeteksi potensi risiko sejak dini. Jika terjadi masalah, lembaga keuangan dapat memberikan solusi seperti restrukturisasi kredit. Ya, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yaitu dari Bank XZY. Studi kasus saya akan menjelaskan Bank XZY di sini mendapatkan permohonan kredit dari seorang pengusaha, Pak Andi, yang ingin membuka usaha kafe di pusat kota. Pak Andi mengajukan kredit sebesar 500 juta rupiah dengan tenor 5 tahun. Dalam permohonannya, Pak Andi menyertakan proyeksi risiko keuangan bisnisnya, dokumen identitas, dokumen legalitas usaha, dan anggunan berupa sertifikat tanah. Namun, saat bank melakukan analisis, ditemukan bahwa Pak Andi pernah mengalami masalah kredit macet pada pinjaman sebelumnya di bank lain. Meskipun sudah lunas pada akhirnya. Selain itu, proyeksi keuangan yang disampaikan menunjukkan potensi keuntungan, tetapi masih beberapa asumsi yang kurang jelas terkait estimasi pengeluaran. Pertanyaannya, di sini saya sebagai petugas kredit diminta mengevaluasi permohonan ini berdasarkan prinsip dasar pemberian kredit 6C. Yang pertama, karakter. Pak Andi memiliki catatan kredit macet sebelumnya. Meskipun sudah diselesaikan, hal ini menunjukkan adanya potensi risiko dalam hal kedisiplinan pembayaran. Bank perlu melakukan wawancara lebih lanjut untuk memastikan apakah masalah kredit macet ini disebabkan oleh faktor luar, misalnya kondisi ekonomi atau kesalahan pengelolaan pribadi. Poin yang kedua ada capacity atau kemampuan. Proyeksi keuangan menunjukkan potensi keuntungan, tetapi asumsi pengeluaran kurang jelas. Bank perlu meminta Pak Andi memperjelas asumsi-asumsi tersebut, termasuk biaya operasional, biaya tenaga kerja, dan margin keuntungan yang realistis. Hal ini penting untuk memastikan kemampuan membayar cicilan. Poin yang ketiga ada kapital atau modal. Bank perlu mengevaluasi beberapa besar modal pribadi yang telah disiapkan Pak Andi untuk mendukung usahanya. Jika modal pribadi terbatas, risiko kegagalan usaha menjadi lebih tinggi, dan bank mungkin perlu mempertimbangkan ulang pemberian kredit. Poin yang keempat ada kolateral atau anggunan. Sertifikat tanah yang diserahkan sebagai anggunan perlu dinilai oleh bank melalui proses appraisal. Jika nilai anggunan memadai untuk menutupi jumlah kecil, maka risiko bank dapat diminimalkan. Poin yang kelima, condition atau kondisi. Bank harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan industri di kafe di pusat kota. Apakah kafe sudah terlalu kompetitif? Adakah peluang pertumbuhan di segmen pasar yang ingin disasar oleh Pak Andi? Yang terakhir, ada poin compliments, yaitu kepatuhan. Permohonan kredit Pak Andi harus sesuai dengan kebijakan bank, termasuk batas plafon kredit untuk jenis usaha ini, regulasi OJK, dan pedoman terkait kredit usaha kecil ataupun menengah. Keputusannya berdasarkan analisis kredit di awal. Di sini kita mendapatkan 3 keputusan. Yang pertama, kredit dapat disetujui dengan syarat Pak Andi memperbaiki proyeksi keuangan dan memberikan asumsi yang lebih jelas. Keputusan yang kedua, bank juga dapat mempertimbangkan pemberian kredit dengan plafon
lebih kecil untuk mengurangi resiko. Keputusan yang ketiga, jika anggunan dan karakter Pak Andi setelah diwawancarai lebih lanjut memuaskan, maka risiko kredit dapat diterima. Sekian studi kasus. Izin bertanya, dari kelompok 2, apa perbedaan antara kredit tanpa anggunan atau KTA dan kredit dengan jaminan terkait prinsip kolateral? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan antara kredit tanpa agunan dan kredit dengan jaminan terkait prinsip kolateral? Perbedaan utama antara kredit tanpa agunan dan kredit dengan jaminan kredit pemilikan terkait prinsip kolateral adalah kredit tanpa agunan tidak memerlukan jaminan atau agunan. 2. Berdasarkan penilaian kredit dan kemampuan pembayaran debitur. 3. Biasanya memiliki suku bunga lebih tinggi. 4. Jumlah pinjaman lebih kecil. 5. Proses pengajuan lebih cepat dan mudah. 6. Resiko bagi pemberi kredit lebih tinggi. Kalau kredit dengan jaminan, 1. Memerlukan jaminan atau agunan misalnya properti, kendaraan, atau barang berharga. 2. Berdasarkan nilai agunan dan kemampuan pembayaran debitur. 3. Suku bunga lebih rendah dibandingkan KTA. 4. Jumlah pinjaman lebih besar. 5. Proses pengajuan lebih panjang dan kompleks. Yang keenam, risiko bagi pemberi kredit lebih rendah. Prinsip kolateral pada kredit dengan jaminan memastikan bahwa pemberi kredit memiliki hak atas agunan jika debitur gagal membayar. Sekian. Bagaimana kondisi ekonomi atau sektor usaha pemohon dapat mempengaruhi kemampuan untuk melunasi kredit dalam jangka panjang? Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kondisi ekonomi dan sektor usaha dapat mempengaruhi kemampuan melunasi kredit dalam jangka panjang melalui beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Kesatu, ada inflasi, kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi daya beli konsumen dan penghasilan usaha. Yang kedua, ada suku bunga, kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban cicilan kredit. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan bayar. Yang keempat, ada kurs mata uang. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi biaya impor dan ekspor. Selanjutnya ada faktor sektor usaha. Yang pertama, kondisi pasar. Perubahan permintaan dan persaingan dapat mempengaruhi pendapatan usaha. Yang kedua, ketergantungan pada komoditas. Fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi pendapatan usaha. Yang ketiga, ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi efisiensi dan biaya operasional. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan dapat mempengaruhi industri dan usaha. Selanjutnya ada faktor industri spesifik. Yang pertama ada siklus bisnis. Industri tertentu memiliki siklus bisnis yang mempengaruhi pendapatan. Yang kedua, ketergantungan pada musim. Industri seperti pertanian dan pariwisata dipengaruhi musim. Yang ketiga, perubahan peraturan. Perubahan peraturan dapat mempengaruhi biaya operasional. Selanjutnya, dampak pada kemampuan melunasi kredit. Yang pertama, pengurangan pendapatan usaha. Yang kedua, meningkatnya biaya operasional. Yang ketiga, kesulitan mengakses pasar. Yang keempat, pengurangan kemampuan membayar cicilan kredit. Selanjutnya, strategi menghadapi kondisi ekonomi dan sektor usaha. Yang pertama, diversifikasi usaha. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi operasional. Yang ketiga, membangun strategi risiko. Yang keempat, memonitor kondisi ekonomi dan sektor usaha. Yang kelima, mengkaji ulang rencana keuangan dan kredit. Sebenarnya nggak usah kali. Dah. Bagaimana cara mengelola risiko kredit?
Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara mengelola resiko kredit? Yaitu caranya yang pertama, identifikasi resiko, analisis data calon debitur dan portofolio kredit. Yang kedua, pengukuran, gunakan skor kredit dan stress testing untuk menilai resiko. Yang ketiga, pengendalian, diverifikasi portofolio, tetapkan batas kredit, dan gunakan jaminan. Yang keempat, pemantauan, awasi kondisi debitur secara rutin dan gunakan sistem peringatan dini. Yang kelima, mitigasi, lakukan restrukturisasi kredit, sediakan cadangan kerugian, dan optimalkan penagihan. Yang keenam, teknologi, gunakan big data, AI, dan sistem manajemen risiko. Yang ketujuh, ada kepatuhan, ikuti regulasi seperti standar Basel dan lakukan audit berkala. Pemberian kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian untuk memastikan kelayakan peminjam dan meminimalkan risiko gagal bayar. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap karakter peminjam, kemampuan membayar, modal yang dimiliki, jaminan yang dapat diberikan, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan pembayaran. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan 5C: karakter, kapasiti, kapital, kurator, dan kondision. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan dapat menjaga kualitas portofolio kredit, mengurangi risiko kredit bermasalah, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kreditur dan debitur. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.